Apa yang mendorong kita sehingga kita melakukannya? Karena bila salah motivasi kita, bila salah tujuan kita, itu akan mengakibatkan fatal dalam hidup kita. Jadi tujuan kita diciptakan Tuhan, ya, tujuan kita diciptakan oleh Tuhan adalah supaya kita hidup kudus, berkenan di hadapannya, dan menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Kita diselamatkan, kita kita diciptakan lebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menyembah Tuhan. Tujuannya apa? Supaya Allah yang sempurna itu nampak dalam kehidupan kita, menjadi manusia yang sempurna. Tetapi apa boleh dikata? Oleh dosa satu orang, semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh dosa Adam dan Hawa, semua manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang sempurna, sebagai manusia yang benar-benar sudah dirancang Allah untuk menjadi penyembah yang benar. Tetapi apa yang terjadi? Manusia itu jatuh ke dalam godaan iblis, dan manusia itu harus kehilangan semua apa yang direncanakan oleh Tuhan. Tapi hari ini ada berita baik, kabar baik yang Tuhan beri kepada kita. Yesus datang untuk selamatkan saudara dan saya. Amin. Perjalanan hidup kita yang sekarang ini yang penting. Perjalanan hidup kita yang sekarang itu yang terpenting. Sebab ada banyak orang dalam perjalanan hidupnya, dia tidak tahu dia didorong oleh tujuan apa. Dia tidak tahu dia melakukan apa, dia melakukan ini apa sasarannya. Ada orang seperti orang gila, kalian tahu tujuannya apa? Mulai ibu tamu lah na gila merdela sanon ni. Ada mulai suku kamu ibu tamu ada tujuan nih. Orang gila saudara nggak tahu tujuannya. Jangan-jangan kita seperti seperti itu yang tidak tahu tujuan. Kita menjadi bekerja, kita berdagang, tujuannya semuanya untuk apa sebenarnya? Kita didorong oleh tujuan apa? Kita didorong oleh motivasi yang seperti apa? Sebab ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang mencatat bahwa orang-orang yang melakukan dengan tujuan yang salah, didorong oleh keinginan yang salah, itu bahaya. Mungkin saudara bisa sebentar berhasil, tapi yakinlah saudara akan mengalami sesuatu yang berbeda. Ya, Alkitab mencatat apa yang menggerakkan orang-orang tertentu. Apa yang menggerakkan Kain sehingga ia membunuh adiknya? Apa yang menggerakkan Musa sehingga ia marah ketika Allah memerintahkan supaya batu itu mengeluarkan air, tetapi Musa memukulnya? Apa yang menggerakkannya? Musa digerakkan oleh amarah, sebab ia sangat marah. Walaupun Musa dikatakan orang yang baik hatinya, orang yang lembut hatinya, tetapi ketika itu Musa sangat marah. Allah hanya memerintahkan kepada batu itu supaya batu mengeluarkan air, tetapi karena kemarahannya dia pukul itu air dengan tongkatnya, sehingga apa yang terjadi? Air juga mengeluarkan, batu juga mengeluarkan air. Dan apa yang terjadi? Gara-gara kesalahan itu Musa tidak sampai ke tanah Kanan. Saudara, apa yang menggerakkan kita? Demikian juga Kain. Kain digerakkan oleh, yang pertama, orang digerakkan oleh rasa bersalah. Katakan dulu, rasa bersalah. Orang-orang digerakkan dengan rasa bersalah. Coba kita buka Kejadian pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ini setelah Kain membunuh adiknya Habil. Kenapa bisa seperti itu? Kita nggak belajar ke prosesnya saja dulu, tapi kita belajar sesudahnya. Ya, saya sudah pernah khotbahkan itu. Kenapa Kain membunuh Habil? Ya, kenapa Kain dibunuh? Karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Dia tidak mempersembahkan sesuatu oleh karena iman, tapi oleh karena tujuan tertentu. Ya, tetapi hari ini kita belajar setelah itu apa yang terjadi. Setelah itu apa yang dialami oleh Kain. Ya, ayat yang ke-12, buka dulu ayat 11, ayat 11 di situ. Coba buka dulu ayat 11, Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-11. Ya, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya,
untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12. Setelah itu apa dikatakan Tuhan? Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Apa yang menggerakkan Kain membunuh adiknya Habel? Yang pertama tadi saya katakan apa? Hah? Digerakkan. Kalau yang pertama, yang menggerakkan ini, yang digerakkan ini apa? Merasa bersalah. Sebenarnya yang menggerakkan pertama sekali itu adalah gerakan kebencian. Kain tidak diterima persembahannya, ya. Allah tidak menerima persembahan Kain. Kemudian dia digerakkan oleh kebenciannya sehingga ia membunuh adiknya. Saudara, kalau saudara digerakkan dengan kebencian melakukan segala sesuatunya, saudara pasti mengalami sesuatu yang fatal dan itu berbahaya. Apapun tujuan kita, kebencian tidak boleh timbul dalam hati kita. Amin. Kalau mungkin saudara tertolak di gereja, tertolak di rumah tangga, tertolak di rumah, tidak mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup, merasa aku diasingkan, aku tidak diperdulikan, aku tidak diperdulikan gereja. Jangan ada kebencian dalam hidupmu. Kalau kau digerakkan kebencian, kau datang ke gereja, kau melakukan kebencian, kau mengerjakan pekerjaanmu tapi digerakkan karena kebencian. Saya biringku sudah, aku bibudu songoni, biar kau lihat saya pun bisa. Kau digerakkan dari kebencian. Itu berbahaya, saudara bisa membunuh orang lain. Buang kebencian dalam hidupmu. Kain membunuh adiknya karena digerakkan oleh kebencian. Ya. Yang kedua, Kain digerakkan oleh rasa bersalah. Digerakkan oleh rasa bersalah. Kemudian Kain melarikan diri. Kemudian Allah berbicara kepadanya, di manakah adikmu? Dia merasa bersalah, kemudian ia lari. Dia sepertinya ingin menjauh dari masalah itu. Dia ingin lari dari masalah itu, sehingga hidupnya digerakkan, ya, perjalanan hidupnya digerakkan apa? Oleh rasa bersalah. Masalah au. Ya, masalah au. Saya udah salah. Saya udah gak berguna, saya manusia berdosa, saya gak berguna, saya melakukan ini oleh karena ini, bersalah terus, dituduh hatinya bersalah, dituduh hatinya bersalah, sehingga lari dari hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita ya menghadapi problem, persoalan, ya, menghadapi pergumulan, kita nggak boleh lari dari hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang merasa kesepian hidupnya, tidak ada teman curhat, tidak ada teman menyampaikan sesuatu, ada satu pribadi yang siap mendengarkan seluruh keluh kesah kita. Saudara merasa, aku miskin, aku nggak punya apa-apa, tidak ada orang yang mengakui perkataanku. Kalau saudara digerakkan itu terus dalam hidupmu, bertobatlah hari ini. Biar kita datang kepada Tuhan dengan cara apa? Minta ampun kepada Tuhan dan selalu berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saudara, manusia selalu punya tujuan hidup. Ada orang begini, ada orang yang punya tujuan ke Siantar atau tujuan ke Medan lah, biar jauh, ya, tujuannya ke Medan. Tetapi ada beberapa pilihan alat transportasi ke Medan. Yang pertama itu naik sepeda motor, naik kereta. Yang kedua naik bus, naik apa namanya ini, KUPJ. Yang lain naik taksi, mobil rental. Ya, kalau si Jeli nanti mau ke Malaysia naik taksi dia. Ya, nah ada yang lain juga pilihannya apa? Naik kereta api dari kereta api mana sana? Parlanaan. Ada beberapa pilihan alat transportasi.
naik bus juga ada dari 50. Ya, begitu. Jadi ini pilihan kita. Jadi tujuan kita ke Medan. Tapi kita didorong oleh apa? Kita sampai ke sana didorong oleh keinginan satu tujuan tadi, dan untuk mencapai itu ada ini alat transportasi. Alat transportasi ini adalah dorongan dari dalam hati. Dorongan dari dalam hati. Tujuannya adalah supaya ia nyampe ke Medan. Ada pilihan. Saya mau naik bus, saya mau naik KUPJ, saya mau naik kereta, saya mau naik sepeda motor, saya mau naik kereta api, atau naik apapun. Itu pilihan dalam hidup kita. Kita didorong oleh keinginan-keinginan kita yang dari dalam itu. Saudara, kita didorong keinginan apa di dalam kita melakukan segala sesuatunya. Kita mengerjakan semua didasari dari kebencian, rasa bersalah, atau dendam yang berlebihan dalam hidup kita. Didorong itukah semua kita melakukan ini? Kalau kita melakukan ini dengan rasa kebencian, dengan rasa dendam, dengan rasa ingin membalaskan sesuatu, seperti Kain yang ingin membalaskan sesuatu kepada adiknya yang tidak diterima persembahannya. Keinginan kita untuk melakukan semuanya itu, oleh karena gerakan-gerakan dari dalam hati kita itu berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa kita akan berjerihlah apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak memberikan hasil sepenuhnya. Dan lagi kepadamu engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ini yang kita dapatkan. Kalau kita didorong oleh kebencian, didorong oleh sakit hati, didorong oleh amarah yang besar itu untuk melakukan sesuatu, apa yang kita kerjakan susah untuk berhasil. Apa yang kita lakukan itu susah berhasil. Apa-apapun yang kita kerjakan itu kita rencanakan gagal. Ini gagal, ini gagal, ini gagal. Semuanya kita lakukan itu banyak yang gagal, tidak berhasil. Cek hati kita, kita didorong oleh keinginan atau kebencian atau rasa sakit hati dan kekecewaan dalam hidup kita. Saudara tahu Yunus, ingat dulu cerita Yunus, kitab Yunus. Allah menyuruh dia pergi ke mana? Ke Niniwe. Tapi dia pergi ke Tarsis. Dia pergi enggak? Pergi. Allah mengutus dia, "Hai Yunus, pergilah ke sana, beritakanlah bahwa mereka harus bertobat. Kalau tidak Allah akan memusnahkan Niniwe." Apa yang terjadi? Yunus punya latar belakang hubungan yang tidak baik dengan orang Niniwe. Ada kebencian dalam hidupnya. Ada dendam yang terdapat dalam hatinya. Sehingga dia tidak mau orang Niniwe diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yunus tahu bahwa Allah itu punya yang maha kasih. Dia akan mengampuni siapapun. Dia mengampuni orang yang berdosa. Kalau seorang datang kepada Tuhan, dia pasti ampuni. Yunus tahu itu. Dan poin yang pertama itu tadi, dia digerakkan oleh apa? Oleh kebencian tadi, sehingga ketika ia pergi ke Tarsis, apa yang terjadi? Dia mengalami masalah di sana. Ombak begitu besar melanda kapal itu, dan apa yang terjadi? Dia katakan, "Campakkanlah aku ke dalam laut." Supaya apa? Supaya jangan karena aku kalian binasa. Dia katakan begitu kepada kru yang ada di kapal itu, orang-orang yang ada di kapal. Dan akibat dari kebencian dia tadi, dia harus masuk ke dalam perut ikan, ke dasar laut yang paling dalam. Selama hidup sekarang setelah itu tidak pernah manusia seorang pun masuk ke dalam dasar laut yang paling dalam. Kedalaman sekian meter, ratusan meter lah, itu orang nggak akan pernah bisa bertahan masuk ke dalam laut. Dia akan pecah, hancur lebur oleh tekanan air yang luar biasa.
Tetapi Yunus itu berhasil masuk ke sana, dan dia di dalam perut ikan, tahu, dia mengalami penderitaan. Baca kitab Yunus itu, dia menderita, diselimuti oleh lumut-lumut. Dia bilang begitu. Kalau kita digerakkan oleh kebencian, ya, iri hati dalam melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu, syukur-syukur Tuhan masih berbicara kepada kita. Amin. Hari ini saudara melakukan segalanya, lakukan dengan segala ketulusan. Haleluya. Lakukan dengan segala ketulusan. Jangan miliki motivasi yang lain. Aku hanya ingin supaya tujuan Allah dinyatakan dalam hidupku, menjadi penyembah Tuhan, manusia yang sempurna. Katakan amin. Saudara dan saya manusia yang sempurna, yang digerakkan oleh ketulusan kita. Poin yang ketiga, digerakkan dengan oleh ketakutan. Saudara, aku takut miskin. Ada dulu kayak gitu kan? Siapa yang gak takut miskin? Semua orang takut miskin. Nang terasa sampai takut miskin ya, lain nggak miskin bebek, kan gitu kan? Ya, ada orang yang takut miskin. Ada orang yang takut mengerjakan sesuatu karena takut gagal. Takut gagal. Ya, sehingga ia tidak melakukan sesuatu. Orang bijak sering berkata, kalau di media sosial saya sering dengar itu, hanya ada dua hal yang kau harapkan, yang kau minta, yang kau dapatkan ketika kau berani melakukan, gagal dan berhasil. Tapi ketika engkau takut untuk melakukannya, maka gagal yang akan datang. Sebab kita tidak tahu untuk kita melakukan sesuatu, ya, digerakkan oleh ketakutan. Kalau saudara digerakkan melakukan sesuatu oleh karena ketakutan saudara terhadap atasan, ya, contoh satu bawahan dengan atasan, ya, kita oleh karena takut melakukan sesuatu sehingga kita lakukan itu pasti kita lakukan dengan rasa terpaksa. Kita takut atasan kita, takut sama pimpinan kita, takut sama pendeta, takut sama ini, takut sama ini, takut sama itu, sehingga apa yang terjadi? Kita itu pasti melakukan sesuatu itu bukan karena kita hormat kepada pimpinan, bukan kita hormat kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan, tetapi karena ketakutan. Kenapa kita harus pakai helm? Karena takut ditilang. Ya kan? Simple. Kenapa kita harus pakai SIM? Takut ditilang. Didorong oleh rasa takut semua. Tapi bukan karena didorong oleh karena ketaatan kepada Allah. Kalau kita didorong ketaatan kita melakukan peraturan-peraturan di negara ini, bukan karena takut dihukum, maka bangsa ini akan aman. Visi ke depan apa yang harus kita tempuh? Didasari atas apa kita untuk melakukan itu? Ada orang yang mengerjakan sesuatu, ingin kaya, cepat-cepat kaya, sehingga apa yang terjadi? Dia ambil jalan pintas. Ya, karena apa? Karena dia iri, benci, atau takut. Itu yang terkandung dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita seperti Paulus, kembali ke kitab Filipi tadi, Filipi pasal yang ketiga, ya, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi tujuan hidup kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita berlari, ya, untuk menerima apa? Tujuan Paulus di sini apa? Adalah untuk menerima, ya, panggilan Kristus, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Segala sesuatunya dalam hidup kita harus didasari kepada tujuan Kristus ini, supaya kita menerima panggilan ilahi itu, supaya kita bisa memuliakan Allah, bukan supaya kita diketahui orang bahwa kita bisa, bukan supaya kita diketahui orang bahwa kita sedang melakukan ini, bukan supaya kebencian dalam hati kita itu terkuak sehingga orang tahu bahwa kita ini bisa, bukannya sekedar di situ,
tapi kepada tujuan Allah untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kegagalan bisa terjadi dalam hidup kita. Kerikil-kerikil tajam kita harus lalui dalam hidup kita. Tapi semulus apapun perjalanan hidup kita, miliki motivasi yang baik di dalam Tuhan. Amin. Setajam apapun kerikil yang kita langkahi, yang kita jalani, miliki tetap motivasi yang baik. Sesulit apapun perjuangan hidup kita, miliki kita motivasi yang baik. Kita jangan digerakkan oleh kebencian, jangan digerakkan oleh iri hati, jangan digerakkan oleh motivasi yang salah, tetapi karena kita akan memperoleh hadiah yang dari Tuhan. Itu yang terpenting. Saudara dan saya akan memperoleh hadiah. Ada orang-orang yang menjadi calon legislatif, tiba-tiba burju. Ada yang kamu tiba-tiba burju? Udah, apelnya mulai menjonok. Ada yang boto, aisyah boto, laido inna, tuau ayau pengen tiba-tiba burju inna. Bah, bahasa songoni niku. Agak bisa nyum nama atau rusak asal mamereng col main nak. Kewirin gila. Bahasa songoni, asal pilih tiba dua dan jadi DPR nak, bah, itu dia digerakkan oleh apa? Hawa nafsu. Bukan digerakkan dari panggilan Tuhan untuk dia menjadi anggota DPR. Menurut orang-orang ahli lah yang saya tonton lah di TV, di YouTube, di mana banyak peraturan ini tumpang tindih. Peraturan negara ini tumpang tindih. Terkadang peraturan undang-undang ini dengan perundangan ini berlawanan. Kenapa? Yang menggodok adalah DPR. Sebenarnya siapa DPR itu? Dari kamu Jo? Gak semua murni mereka DPR oleh karena dia pintar jago, tapi mereka itu karena apa? Dia bekas preman, bekas mafia, kemudian dia punya uang. Setelah dia punya uang, dia calonkan dirinya menjadi DPR. Bagaimanalah orang yang seperti ini nanti membuat peraturan perundang-undangan? Hancur negara. Ya kalau dia nanti di sana masih sekolah lagi. Bayangin, sudah DPR dulu kemudian dia belajar. DPR bukan untuk tempat belajar, tapi DPR untuk bekerja. Begitu. Kenapa bisa begitu? Dia bukan didasari oleh panggilan Allah untuk apa? Menjadi perwakilan rakyat. Bupati, kepala daerah pun begitu, gubernur begitu. Bahkan ada yang salah, staf-staf di pemerintahan pun bukan the right man and the right place, bukan. Ya, banyak orang ditempatkan oleh karena dia nggak bisa. Sebenarnya dia sarjana agama, tapi tiba-tiba menjadi camat. Nonsen. Dia adalah sarjana pendidikan, harusnya dia menjadi guru, tapi tiba-tiba dia menjadi SKPD bagian perpajakan. Nggak bisa, gitu. Sehingga semuanya menjadi hancur semua, berantakan semua. Jadi orang karena digerakkan oleh karena keinginan dia untuk menjadi kepala dinas, dia digerakkan dirinya untuk menjadi DPR, tergerakkan oleh karena kebencian, keinginan ini menjadi kepala daerah. Coba kalau bangsa ini para pemimpinnya digerakkan oleh saya terpanggil untuk menjadi kepala daerah, saya terpanggil menjadi kepala desa, saya terpanggil menjadi camat, saya terpanggil menjadi ini. Saya merasa ada panggilan Tuhan bagi saya untuk memperbaiki semuanya ini. Negeri ini aman. Pasti nggak ada orang miskin di Indonesia ini. Pasti nggak ada. Bayangin berita terakhir, orang yang bekerja di perpajakan saja punyanya harta sekian triliun. Nggak logika itu. Logika. Kami sebagai kepala PAUD selalu dituntut untuk melapor SPT tahunan. Tapi ternyata orang perpajakan nggak bayar pajak dan nggak lapor SPT.
Dan saya percaya kalau kita punya panggilan bahwa kita untuk memperoleh sesuatu hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan mendapatkannya. Amin. Kemudian pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Iya, 1, 2, 3. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bapak Ibu, Kain itu lari dari hadapan Tuhan karena semua apa yang dilakukannya selama ini digerakkan oleh kebencian dan ketakutan. Saudara, secara otomatis saudara tidak akan pernah mengandalkan Tuhan kalau hatimu itu digerakkan oleh kebencian, amarah, dan keinginan dagingmu. Tapi saudara akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Kain, dia lari dari hadapan Tuhan. Apa yang terjadi dalam firman Tuhan ini dalam kitab Kejadian pasal 14 ini adalah pelajaran bagi kita, supaya apapun yang kita lakukan, kita digerakkan oleh ketulusan kita dan oleh karena panggilan Tuhan dalam hidup kita. Paulus digerakkan oleh panggilan Allah dalam hidupnya, sehingga ia tidak akan pernah berhenti untuk tidak memberitakan Injil. Dia terus memberitakan Injil, bahkan sampai hari ini kita menerima kabar baik. Oleh karena apa? Paulus yang memberitakan Injil sampai ke Asia Kecil, sampai ke Asia, sampai ke daerah-daerah di mana, sehingga kita bisa memberitakan bahwa menerima keselamatan dari Tuhan, didasari karena panggilan ilahi itu untuk memperoleh hadiah. Saya percaya kita ada di sini karena panggilan Tuhan kepada kita. Amin. Kita ada di sini karena merasa aku dipanggil Tuhan untuk memperoleh hadiah itu. Lakukan hal-hal yang baik. Jangan seperti Kain yang lari dari hadapan Tuhan, kemudian dia menyingkir ke tempat samping Taman Eden. Harusnya dia itu ada di Taman Eden, tapi dia keluar dari taman itu. Ngeri. Terhindar dari apa? Semua berkat Tuhan. Dan sejak saat itu kita mengalami juga, orang harus berjerih lelah, sama seperti Kain, dari Adam dan Hawa sampai kepada Kain, berjerih lelah untuk mencari sesuap nasi kecil. Tapi kita yang sudah percaya kepada Kristus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya dipulihkan oleh Tuhan. Miliki motivasi yang baik dan benar di hadapan Tuhan, maka dia akan memberkati kita.